Climate Adaptation Summit tanggal 25 Januari 2021 telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam menangani perubahan iklim melalui program Kampung Iklim dengan target 20.000 desa atau kota sampai pada tahun 2024. Provinsi Kalimantan Barat telah mengikuti program Proklim ini sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk itu diharapkan pelaksanaan Proklim terus diperkuat dan ditingkatkan efektivitas penyelenggaraannya sehingga dapat memberikan kontribusi nyata menciptakan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi. Program Kampung Iklim adalah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Program Kampung Iklim atau Proklim pada tahun 2020 kepada 11 desa di Kalimantan Barat. Dari ujung batas negeri, inilah Desa Mensiau, peraih penghargaan Proklim Utama tahun 2020. Kondisi krisis global seperti ini, perubahan iklim seperti ini, memang mewajibkan untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Tapi sebelum itu semua digaungkan, Mensiau sudah memulainya. Ada apa sih di Mensiau? Keunikan masyarakat subetnis Dayak Iban di sini sudah melakukan kegiatan dari dahulu sampai sekarang yang masih terjaga dalam bentuk kearifan lokal. Berladang, bertani, mengelola ternak, rumah berbentuk betang tangguh, itu semuanya terangkum dalam lingkup untuk melakukan adaptasi dan mitigasi bencana walaupun dulunya belum digaungkan program seperti ini. Kami, para pendamping dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarung, mengambil dan memanfaatkan potensi itu. Dengan cara apa? Memberikan keilmuan-keilmuan yang baru. Contohnya, pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan mengoptimalkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang mereka gunakan. Karena apa? Keseharian mereka bertani dan berladang. Tapi kita merubah mindset mereka dari berladang berpindah atau berladang membakar. Kami mencoba mengedukasi mereka menjadi peladang dengan membuka lahan tanpa bakar. Apa yang didapatkan dari itu? Menggunakan memanfaatkan limbah-limbah kayu yang ada dirubah menjadi cuka kayu. Bisa digunakan untuk apa? Bisa menjadi pupuk organik, bisa digunakan untuk desinfektan alami, bisa digunakan untuk insektisida ataupun herbisida. Itu peluang-peluang yang kami tangkap dan kami terapkan. Para pendahulu kami pun sudah melakukan itu, menangkap pola-pola kearifan lokal yang sudah ada seperti beternak babi lokal. Akhirnya para pendamping-pendamping pendahulu mengarahkan masyarakat Desa Mensiau untuk membuat suatu kandang di belakang betang itu untuk diternakan babi lokal. Dan hasilnya relatif baik karena meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Mensiau itu sendiri. Selain itu apa? Kita mencoba mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengemas produk-produk mereka. Seperti contohnya apa? Daun aras. Aras yang digunakan sebagai sabun, mengganti sabun untuk mandi, kita bantu untuk mengemas, kita bantu untuk mempublikasikan, kita bantu untuk memfasilitasi pemasaran keluar. Hal-hal itu yang kami tangkap bersama mitra-mitra lain agar terciptanya masyarakat Desa Mensiau yang maju, sejahtera, akan tetapi dengan kondisinya kawasan hutan tetap lestari dan terjaga. Secara administrasi, Desa Mensiau berada dalam wilayah Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk menuju desa ini memerlukan waktu kurang lebih 2 jam dari ibu kota kabupaten, yaitu kota Putu Sibau, dengan mengendarai roda 4 ataupun roda 2. Selama dalam perjalanan, kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam berupa perbukitan, lebatnya hutan hujan tropis yang masih alami, dan beberapa lahan pertanian masyarakat, serta sungai-sungai yang masih terjaga kejernihan airnya. Berdasarkan data monografi, penduduk Desa Mensiau berjumlah 423 jiwa yang terdiri dari 106 kepala keluarga dengan mata pencarian adalah petani dan berkebun. Kaitan dengan kegiatan Kampung Iklim,
yang difasilitasi oleh teman-teman Taman Nasional. Untuk tahun 2020 kita mendapat penghargaan piagam dengan trofi yang diberikan kepada kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini berkaitan dengan Kampung Iklim adalah adanya rumah panggung yang Sejatinya, rumah betang yang dibangun dengan model panggung telah dimiliki oleh masyarakat Dayak pada umumnya. Panjang rumah betang sendiri bisa mencapai 100 sampai dengan 150 meter, dengan lebar mencapai 30 meter. Dalam satu rumah betang, bisa dihuni banyak keluarga antara 30 sampai dengan 60 kepala keluarga. Selain untuk tujuan terhindar dari banjir, rumah ini dibuat agar terhindar dari gangguan binatang buas. Membangun rumah dengan model ini mempunyai filosofi kebersamaan dan kerukunan antar warga. Selain itu, rumah betang ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas MCK yang memadai, sehingga lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit. Terus ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pembuatan bakul sampah, kandang ternak. Banyak lagi kegiatan pemberdayaan ibu-ibu berkaitan dengan Kampung Iklim, yaitu ibu-ibu bisa bergiat menenun, dan budidaya jahe merah. Dalam pengendalian kekeringan, masyarakat desa Mensiau juga melakukan banyak hal antara lain penampungan air hujan dengan menyediakan bak-bak penampungan air, membuat umbung, kolam penampungan air, dan penyediaan kawasan tangkapan air. Ini merupakan bentuk antisipasi masyarakat bila terjadi kekeringan yang panjang, sehingga persediaan air menipis. Penyediaan kawasan tangkapan air ini merupakan bentuk upaya untuk pengendalian banjir dan pencadangan air. Sementara bentuk lain untuk pengendalian kekeringan adalah dengan membuat sarana air bersih. Di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Betung Kerihun ini telah membuat sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pipanisasi sepanjang kurang lebih 2,5 km ini dibuat dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari mata air yang ada di desa ini. Sementara untuk menjaga kualitas dan kuantitas air ini pun, selain dilakukan pembersihan bendungan secara berkala, juga dilakukan penanaman jenis MPTS atau Multipurpose Tree Species atau tanaman multiguna sebagai upaya meningkatkan tutupan vegetasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kita sampai di salah satu titik mata air di Desa Mensiau. Ini pernah dibendung tahun 2007. Dan untuk mengedukasi masyarakat pada tahun 2020 awal dan penanaman akhir di bulan November 2020 ini dilakukan penanaman pengkayaan jenis tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Mensiau. Jenisnya apa saja? Ada tengkawang, ada sorea meranti, ada karet juga, ada petai. Ini seluas 11 hektar di belakang ini. 11 hektar dengan jumlah partisipasi dari masyarakat berjumlah 44 kepala keluarga. Berjumlah 4.400 batang. Kenapa dilakukan pengkayaan di dekat mata air? Kita menginginkan masyarakat biar bisa menjaga, selain memanfaatkan air dari sumber mata air, kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa mata air itu memang perlu dijaga kelestariannya. Bagaimana caranya? Selain membendung, itu dengan menanam tanaman vegetasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari atau mungkin jangka panjang anak ataupun cucu mereka. Jadi di sini masyarakat akhirnya bisa mengerti manfaat dari air, jasa lingkungan yang dihasilkan dengan terjaganya mata air, dan bisa memanfaatkan air, sumber air itu sendiri untuk nanti seterusnya di keseharian seperti itu. Dalam hal peningkatan ketahanan pangan, Desa Mensiau tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengoptimalkan lahan-lahan yang mereka miliki dengan menanam berbagai tanaman antara lain padi, sayuran, serta tanaman kehutanan dan perkebunan dengan pola agroforestry. Selain itu, pemanfaatan dan budidaya yang ramah lingkungan juga diterapkan, salah satunya dengan menggunakan pupuk organik.
Dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan, Desa Mensiau mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Proclaim FC, yaitu dengan adanya fasilitas pembuatan demplot-demplot atau kebun percontohan, serta mesin-mesin pengelola hasil pertanian, antara lain mesin penyulingan selai wangi dan akar wangi. Nah, di sini mungkin kita ketahui ini Pak Ade ini salah satu pengelola pondok belajar di Desa Mensiau. Ya, Ini pondok belajar ini dibangun bersama dengan Proclaim, ya, dibimbing, dibina dengan mitra-mitra semuanya yang memang bekerja sama dengan Desa Mensiau. iya, Pak Aden, kita mau menggali lebih informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pondok belajar ini. Setahu kita kan pondok belajar ini menjadi percontohan lah, bukan Ya, cuma ya, di ya. Desa Mensiau, cuma di luar juga. Betul sekali. Nah, apa aja sih yang ada di sini Pak Aden? Nah, di sini kita ada bagi tiga, yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pertanian itu dengan proses sistem perbaikan peladangan, yaitu pengolahan tanah kritis menjadi produktif. Silvopestry, yaitu perikanan, bagaimana ikan untuk campur dengan tanaman kehutanan. Nah, begitu kita integrasikan, kita juga menanam tanaman kehutanan. Udah itu perbaikan sistem pertanian dengan pola pengolahan tanah kritis menjadi produktif. Contohnya kita nanam sayuran, baik jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kebun ini, Kebun yang belakang dengan pola agroforestry. Oh, iya. Itu Jenisnya apa saja ini Pak? di situ ada jenis karet, tanaman kehutanan, tanaman buahan, disesuaikan dimanfaatkan untuk tanami serai wangi. Wangi itu Nah. di belakang itu ya. Apa kegunaan sambil kita nyang karet, kita juga nanam Tanaman selai Selai, itu nah. bisa dimanfaatkan rutin musiman ya. betul sekali Mas. Selain itu, ini kan kita lihat sudah ada berbagai macam jenis ya. Terus ditambah lagi ini ada pembuatan demplot-demplot kecil ini. Ya, Ini ya. isinya apa saja ini Pak? Ada yang pengelolaan nih di sini. Apa itu budidaya jahe merah, Jahe merah. udah itu tomat, udah itu kacang-kacangan, udah terus kacang panjang, jagung, Jagung. dan sebagainya. Berarti ini selain memang tanaman kayu agroforestry ini, tanaman-tanaman sayuran memang dimanfaatkan untuk masyarakat sendiri ya? Betul. Dan hasilnya sudah dirasakan. Iya, betul sekali. Apa sudah dikonsumsi atau dijual? Dijual tiap bulan Mas. Tiap bulan. Nah, bahkan di sini itu kewalahan Mas, kewalahan dengan pesanan. Berarti sustainable ya, berkelanjutan ya. Iya Mas. Nah, selain itu kita lihat itu ada beberapa seperti kotak-kotak itu apa nih Pak Den di belakang di sana itu? Itu budidaya madu kelulut. Madu kelulut. Oh, berarti memanfaatkan hasil hutan bukan kayu juga. Betul sekali Mas. Nah, berarti Betul memang sekali, di sini nih pondok belajar ini komplit ya. Iya, betul Paket sekali. lengkap lah. Paket lengkap. Seperti- Betul Mas. Seperti itu. Oh, ini tapi ada tren ini organik ini kemarin itu apa itu Pak Aden? Tanaman-tanaman menggunakan pupuk organik atau apa itu? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, itu kita nanam tuh sayuran jangka pendek seperti sawi, cabai, kangkung, sawi keriting, Sawi keriting. menggunakan pupuk organik. Seluruhnya pupuk organik. Berarti ini memanfaatkan semuanya pengelolaannya dengan organik ya Pak? Ya, betul sekali. Berarti sehat ini. Iya, Mantap. iya. Oh, seperti itu. Saatnya kita menuju Era organik. Nah, mungkin salah satu promote dari Desa Mensiau ya untuk Ya. sayurannya itu menuju era Organik. organik seperti itu. Iya, Mungkin disitulah ini penjelasan sedikit dari Pondok Belajar. ya. Kita ambil kesimpulan bahwa Pondok Belajar ini menjadi Center of Excellence, salah satu di Kabupaten Kapuas Hulu, Betul menjadi sekali, Mas. percontohan ya. Betul Mas. Contohan kita juga di Desa Mensiau open semuanya masyarakat ataupun dari luar ataupun dalam kabupaten ataupun dari luar provinsi juga bisa belajar di Desa Kesini. Mensiau. Ya. Biar semakin mantap. Tadi Ya. tadi era organik, terus lagi kesejahteraan Era masyarakat, terus hutan lestari dan terjaga. Pondok Belajar dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Desa Mensiau dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara optimal. Selain itu, pembuatan terasering juga diterapkan dalam pemanfaatan lahan pertanian yang bertujuan untuk menghindari tanah longsor dan licin ataupun tercucinya unsur hara akibat aliran air. Nutrisi atau unsur hara akan tertampung pada teras-teras di mana tanaman berada. Pengelolaan sampah dan limbah padat ataupun cair antara lain, pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk kandang,
yang dapat diaplikasikan pada tanaman. Pemanfaatan botol-botol plastik bekas untuk menampung karet di kebun masyarakat, serta kaleng-kaleng bekas untuk pot tanaman. Penggunaan energi terbarukan yaitu penggunaan solar cell untuk penerangan, serta penggunaan tungku kayu untuk memasak, juga masih digunakan oleh masyarakat Desa Mensiau selain menggunakan kompor gas. Peternakan babi lokal dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2017 kami ada bantuan dari NBK dan TNDS untuk pembuatan kandang babi, dan tahun 2018 kami dibantu bibit babi. Dari kotoran babi kami jadikan pupuk kandang untuk sayur-sayuran dan lain-lainnya. Ternak babi lokal ini dari tradisi masyarakat yang memang sudah turun-temurun mengelola ternak babi, yang biasanya dulunya itu dibebas liarkan di sekitar rumah betang. Masyarakat sudah bisa mengelola dengan menempatkan suatu tempat sendiri untuk beternak, dengan hasil yang memang masih berkelanjutan hingga sekarang. Para pendahulu kami dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum menangkap pola-pola seperti itu, menangkap potensi-potensi yang ada yang akhirnya dikembangkan sampai sekarang. Sementara itu, untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk Masyarakat Peduli Api yang sepenuhnya didukung oleh Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Dalam hal inovasi desa, Desa Mensiau menjadi salah satu contoh yang maju, terbukti dengan terciptanya beberapa produk unggulan seperti sabun dari daun arase, asap cair atau cuka kayu, serta kain tenun dengan menggunakan pewarna alami. Cuka kayu atau yang biasa disebut dengan asap cair merupakan salah satu produk dari Desa Mensiau. Nah, Desa Mensiau ini adalah terletak di Kabupaten Kapuas Hulu yang memproduksi cuka kayu dari hasil pembukaan lahan tanpa bakar, di mana masyarakat pada saat menebang kayu, ranting-ranting yang sudah tidak terpakai kemudian diproses melalui proses pirolisis dan menghasilkan dua produk ini. Produk yang di sebelah kanan ini adalah pupuk organik cair yang merupakan cuka kayu dari grade 3 atau hasil penyulingan yang pertama. Pupuk cair organik ini telah digunakan di Desa Mensiau untuk menyemprot tanaman-tanaman dan sayur-sayuran yang ada di desa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah desinfektan. Nah, ini adalah hasil sulingan kedua dari cuka kayu. Cuka kayu ini telah diuji labkan, yaitu sudah diketahui hasil fitokimianya dan mengandung beberapa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai antibakteri, anti jamur, dan juga cocok untuk digunakan sebagai insektisida. Ini adalah sabun aras yang merupakan produk hasil pengolahan dari daun aras yang ada di Desa Mensiau. Nah, produk ini dihasilkan oleh masyarakat di Desa Mensiau yang konon katanya merupakan rahasia cantik dari suku Dayak Iban. Seperti itulah Desa Mensiau dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui perilaku bersahabat dengan alam yang pada dasarnya memang sudah diwariskan dari para leluhur mereka. Keberhasilan Desa Mensiau meraih nilai tertinggi Kalimantan Barat dalam program Kampung Iklim 2020 tidak terlepas dari upaya Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui pendamping-pendampingnya di lapangan. Kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam melakukan penerapan keilmuan adalah merubah pola pikir atau mindset masyarakat. Tidak mudah merubah pola pikir masyarakat yang awalnya dari instan menjadi berpikir yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Hal ini pun kami coba dengan strategi pendekatan edukasi secara pelan-pelan, dengan masyarakat berkumpul dengan mereka, jejak pendapat dengan mereka, mencoba menelisik potensi-potensi yang mereka punya, tidak mengintervensi apa saja yang mereka kehendaki. Jadi kita beriringan dengan masyarakat.
Strategi itulah yang mulai kami jalankan sehingga masyarakat juga proaktif dengan kita, kami para pendamping, masyarakat bisa luas untuk mengeluarkan potensi-potensi yang mereka punya, mereka sharing dengan kita. Hanya sebatas minum kopi bersama di resort ataupun di betang, itu sudah menjadi salah satu pendekatan untuk kita, untuk mengetahui seluruh potensi-potensi yang mereka punya. Dengan hasil yang ini semua kita dapati, akhirnya 2020 Desa Mensiau mendapatkan salah satu anugerah penghargaan proklim utama dari Bu Siti Nurbaya, Bu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya desa-desa lain bisa menerapkan pola-pola itu juga, adaptasi dan mitigasi bencana. Karena potensi di Kabupaten Kapuas Hulu ini sama, mereka mulai potensi yang sama. Dan kedepannya harapan kami semua, Desa Mensiau sendiri bisa meningkatkan produktivitas dari kegiatan ini hingga bisa mencapai anugerah proklim lestari. Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas apresiasi yang diberikan kepada Desa Mensiau meraih proklim utama 2020. Semoga prestasi ini dapat kami pertahankan dan menjadi motivasi desa-desa di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya. Salam masyarakat sejahtera, kawasan hutan lestari dan terjaga. Salam lestari. Salam hutan lestari, masyarakat desa sejahtera.